Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai implementasi data warehouse pada kasus COVID-19 di Indonesia. Nama saya Nicholas Ryan Gunawan, NRP 16/2021-037. Saya Tri Rahi Purwanti, NRP 16/2021-1031. Saya Muhammad Fakih Faizal dengan NRP 16/2021-038. Dan saya Saidina Gustiansyah dengan NRP 16/2021-039. Saya Najwa Dinda dengan NRP 16/2021-041. Bab 1, perancangan sumber data. Pengumpulan data pandemi COVID-19 di Indonesia, data tim seri dataset ini merupakan kompilasi dari berbagai sumber data terbuka antara lain dari COVID dan website covid19.go.id dan website kemendagri.go.id, bps.go.id, serta beberapa perhitungan mengenai keterkaitannya antar data. Dataset ini berisi rangkaian waktu kejadian pandemi COVID-19 di Indonesia mulai dari tingkat nasional hingga provinsi. Selanjutnya ini dapat dataset ke COVID-19 ini yang memiliki sebanyak 31.822 data dan 38 kolom, yang dimana pada laporan ini kami hanya mengambil 11 kolom, yaitu date, province, island, new case, new date, new recovered, new active case, total date, total recovered, total active case. Karena kan sebanyak 27 kolom data tidak memenuhi kebutuhan dalam analisis ini. Lalu kami mengurangi sebagian data yang mempunyai nilai negatif dari 11 kolom data di atas terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu ada dimensi waktu, dimensi kasus, dimensi provinsi, dimensi geografi, dan dimensi pulau, serta 4 measure yang yaitu total case, total death, total recover, dan total active case. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis data yang terkandung. Jenis data yang terkandung pada studi kasus ini. Jadi tabel di atas menunjukkan data yang terkandung dan memberikan gambaran komprehensif tentang penyebaran suatu penyakit atau kejadian tertentu di suatu wilayah. Data mencakup rentang waktu, informasi jumlah kasus baru, kematian terbaru, kesembuhan terbaru, dan kasus penyebaran terbaru. Selain itu, data total kasus, kematian, dan kesembuhan juga disajikan dengan rentang nilai tertentu. Informasi geografis seperti provinsi, negara, benua, dan pulau tercakup pada tabel ini, bersama dengan zona waktu, tingkat lokasi, dan status khusus lokasi, data populasi, kepadatan penduduk, dan informasi geografi seperti garis bujur dan garis lintang juga terdapat pada tabel ini. Atribut lainnya mencakup tingkat kematian akibat kasus, tingkat kesembuhan, faktor pertumbuhan kasus baru, dan faktor pertumbuhan kematian baru. Tabel ini memberikan wawasan mendalam tentang karakteristik dan perkembangan kasus penyebaran penyakit di wilayah tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan desain skema data warehouse. Di sini ada tabel dimensi waktu. Tabel di atas ini menampilkan data tanggal dalam format tertentu dengan kolom pertama menunjukkan nomor urut, kolom kedua mencantumkan tanggal dan format, kolom ketiga menyajikan bulan terkait, dan kolom terakhir menunjukkan tahun yang bersangkutan. Pada baris pertama, tanggal 3 bulan 1 2020 mengidentifikasikan bulan Maret tahun 2020. Di baris kedua, tanggal 4 bulan 9 2020 mencerminkan bulan April pada tahun yang sama. Dan selanjutnya, dalam tabel ini, setiap baris memberikan informasi terperinci tentang tanggal, bulan, dan tahun tertentu, memungkinkan pengguna untuk melacak kronologi peristiwa berdasarkan urutan waktu yang tertera dalam tabel. Dan selanjutnya, di sini ada tabel provinsi. Tabel dimensi provinsi di atas, yaitu menampilkan atribut provinsi, di mana daftar provinsi berikut yang terkena COVID. Sekarang saya akan menjelaskan dimensi pulau. Di sini ada tabel yang berisi nomor ID pulau sama island.
nama islandnya. Jadi tabel dimensi pulau di atas menampilkan atribut island atau pulau untuk mengidentifikasi pulau yang terdampak oleh COVID-19. Selanjutnya ada dimensi kasus yang isi tabelnya yaitu nomor, ID kasus, sama jenis kasus. Tabel di atas menampilkan atribut new case atau kasus baru yang menunjukkan jumlah kasus baru yang terjadi dalam rentang 0 hingga 1835, sementara new death, kasus kematian terbaru, dan new recovered atau kasus kesembuhan terbaru menggambarkan jumlah kematian terbaru 0 hingga 82 dan jumlah kesembuhan terbaru yaitu 0 hingga 1072 secara berturut-turut. Atribut new active case atau kasus penyebaran terbaru mencerminkan jumlah kasus penyebaran terbaru dalam rentang 0 hingga 1003 kasus. Selanjutnya ada fact table yang terdiri dari ID fact, tanggal, ID pulau, ID kasus, total case, dan measure-nya itu total case, total death, total recover case, total active case. Lalu pada studi kasus ini kami menggunakan skema snowflake di mana terdiri dari dimensi kasus, dimensi waktu, dimensi geografi, dimensi island, dimensi provinsi, dan fact table. Di mana dimensi provinsi memiliki primary key provinsi, dimensi island memiliki primary key pulau, dimensi waktu memiliki primary key tanggal dan atribut bulan dan tahun. Lalu dimensi kasus memiliki foreign key ID kasus dengan atribut jenis kasus. Dimensi geografi memiliki primary key ID geografi dengan atribut yaitu provinsi dan island. Lalu pada fact table, primary key-nya yaitu ID fact dengan atributnya yaitu tanggal, ID provinsi, ID kasus, total case, total death, total recover, total active case. Lalu ada relationship dari masing-masing entitasnya yaitu dimensi geografi ke fact table yaitu one to many, dimensi island ke dimensi geografi yaitu one to many, dimensi provinsi ke dimensi geografi yaitu one to many, dimensi waktu ke dimensi fact table yaitu dimensi waktu kepada fact table yaitu satu one to many, dimensi kasus kepada fact table yaitu one to many, dimensi. Selanjutnya ada implementasi. Ya, selanjutnya di sini ada pengimplementasian untuk dimensi island. Jadi yang pertama itu kita drag Excel source. Jadi pada Excel source ini kita akan memilih Excel-nya yang bernama COVID Indo 2. Jadi kita open. Oke, selanjutnya kita memilih name of the Excel sheet. Yang kita pilih itu island. Lalu kita oke. Selanjutnya ke data conversion. Kita mengganti data type-nya menjadi string dan length-nya disesuaikan dengan yang ada di SQL yaitu 20. Panjang karakternya 20. Oke, selanjutnya kita ke Source Transformation Editor yang kita pilih island. Dan kita memilih remove rows with duplicate sort values agar datanya tidak terduplikat. Setelah itu oke. Selanjutnya kita ke OLEDB destination. Itu kita memilih name of the table or the view. Kita pilih dimensi island. Setelah itu pada mapping kita pilih copy of island sebagai input kolomnya dan destination column itu kita pilih pulau.
itu oke. Berhasil, maka terdapat simbol centang seperti ini dan hijau. Setelah itu, setelah semuanya berhasil, maka kita akan melihat datanya sudah tertampil atau belum pada SQL. Selanjutnya kita akan men-select data dari Dimensi Island. Nah, jadi terlihat di sini terdapat 7 data yang tertampil. Sekarang saya akan menjelaskan implementasi SSIS di Dimension Province. Pertama kita masuk ke dalam Excel source. Kita pilih name of the sheet, Excel sheet-nya itu sheet $1, tergantung sama Excel. Terus kita milih province, lalu klik OK. Terus kita ke data conversion, kita klik province, dan output aliasnya copy of province, data type-nya string, terus length-nya itu 50. Oke, terus selanjutnya di sort, kita pilih province saja, lalu remove rows with duplicate sort values, terus oke. Terus terakhir di only DB destination. Oke, di only DB destination di bagian connection manager kita memasukkan name of the table or the view itu dimension province. Lalu kita ke mappings-nya. Apa itu? Oke. Oke. Kita pilih copy of province, lalu klik OK. Sip. Terus kita run. Setelah di run, bentar. Akan muncul di province yaitu ada Aceh, ada Bali, ada Banten sampai bawah. Yes. Udah. Selanjutnya yaitu pada dimensi geografi, di mana memilih dulu folder Excel-nya. Yang dipilih kolomnya yaitu provinsi dan island. Lalu kita melakukan data conversion menjadi kolom island menjadi data string dengan length 20. Kolom province menjadi string dengan length 50. Kepada script komponen kita menambahkan output yaitu ID geo dengan membuat script yaitu menambahkan in rowno dan menambahkan rowno sama dengan 1 pada public override void post execute, lalu menambahkan row.idgeo sama dengan rowno plus plus pada void input. Selanjutnya kita oke. Lalu kita lakukan sorting dengan memilih ID geo dan tidak lupa melakukan checklist ini agar data tidak duplikasi. Selanjutnya oleh DB destination. Selanjutnya oleh DB destination yaitu memilih tabel dimensi geografi dengan mappingnya yaitu ID geo menjadi dengan destinasi kolomnya ID geografi, copy of island, destination kolomnya yaitu pulau, copy of provinsi, destination kolomnya yaitu provinsi. Sekitaran yang akan menghasilkan data pada dim geografi, yaitu terdapat ID geografi, pulau, dan provinsi. Selanjutnya kita akan menambahkan pada dimensi kasus yang terdiri dari new case, new date, new recover, dan new active case.
Lalu pada dimensi kasus akan menghasilkan jenis kasus yaitu yang telah disebutkan tadi. Lalu selanjutnya pada dimensi waktu kita akan melakukan run ini dengan memilih start date dan end date sesuai dengan data yang tersedia dari Excel. Lalu hasilnya akan seperti ini. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.